Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview ya mesin potong yang sering saya gunakan untuk memotong granit atau bahan apa saja ya, termasuk marmer dan keramik ya. Di sini saya menggunakan dinamo motor satu pas, mereknya Maxstro ya teman-teman. Dan saya menggunakan as 3/4 untuk roda matanya, dan itu biringnya saya pakai biring Oyo ya, yang keong. Di sini sebenarnya sulit ya saya ingin menjelaskan, tapi ya saya jelaskan ya, siapa tahu sampean perlu ya. Itu alatnya. Ini mesin ini bisa dinaikkan dan bisa diturunkan ya teman-teman, bisa disetel. Itu ada drat, bisa untuk naik dan menurunkan ya. Itu yang saya tunjukkan itu penjepit ya. Ada baut luar dan baut dalam ya. Kalau baut yang bagian luar tembus ya, itu mengunci. Nah itu mengunci. Lalu yang baut di bagian dalam itu untuk menahan relnya ya, supaya tidak bergeser kanan kiri atau turun ya. Lalu selanjutnya saya di sini banyak menggunakan plat ketebalan 1 cm ya teman-teman, supaya dia kekar, tidak mudah goyang ya. Cara kerjanya disorong ya, ini manual. Itu di bagian bawah itu mempunyai rel ya. Nah, seperti itu. Ini saya gunakan besi 12 ya teman-teman. Behel itu sebenarnya salah ya. Sebenarnya ada stainless yang langsung lurus ya. Tapi saya menggunakan behel, kebetulan lurus ya. Dia sangat presisi. Dan di sini saya jelaskan banyak sekali teman-teman yang sudah mencoba bikin seperti ini tapi tidak presisi ya. Nah gitu cara kerjanya, didorong. Kalau rakitan saya ini insya Allah 1 mili pun tidak lari ya teman-teman. Sekalipun 1 mili tidak lari ya relnya ya. Bayangkan itu 1 mili ya, bukan 1 senti. Kalau sampean tidak percaya boleh tempat saya. Itu saya menggunakan roda, itu roda pagar ya teman-teman. Saya sengaja pakai biring seperti ini supaya awet ya. Kalau biring-biring yang biasa digunakan pabrik, menurut saya tidak awet ya, harus ganti-ganti ya. Nah, saya coba posting bagian bawah, ketinggian dia ini 85 ya. Kalau untuk kakinya sendiri 80, karena ditambah rel sama rodanya itu mungkin sekitar hampir 90 gitu ya. Ini saya rakit sedemikian rupa supaya tidak goyang. Ini yang belakang ini tambahan ya teman-teman, karena saya sekarang sering memotong granit yang panjang, jadi saya tambah ya untuk penyangga bawah.
uh, ini saya menggunakan handle, lalu kabelnya langsung uh, mengalir di listrik ya, tidak memakai panel. Tapi perlu diketahui listriknya tinggi ya teman-teman, harus 16 ampere. Lalu untuk airnya saya langsung menuju di ledeng ya, tidak memakai pompa juga karena ledeng saya di sini non stop ya, 24 jam hidup, mau siang pagi malam dia hidup, jadi saya tidak perlu menggunakan pompa ya. Itu langsung tersalur dan mengocor di bagian tameng itu ya, tameng yang hitam di atas mata pisaunya. Terus besi-besi yang saya rakit untuk kaki-kaki itu ketebalan 3 mili ya teman-teman, biar agak kuat. Cukup ditarik, didorong seperti itu kerjanya. Lalu di situ ada lubang itu mistar ya teman-teman, bisa digeser-geser. Nah, tergantung kita memotong setebal apa ya. Itu mistar itu mempunyai baut, bisa dibuka, dikendori lalu digeser ya depan belakang. Tapi sekarang saya matikan karena itu ukurannya sudah tepat 30, jadi saya tinggal ganjal-ganjal aja ya. Misalnya mau potong 20, saya ganjal 10 gitu ya, kurangi 10 gitu. Terus tiangnya itu juga memakai besi ketebalan 1 cm, dia habim ya, pakai habim masuk tiang. Itu tamengnya saya bikin begitu supaya air tidak muncrat ke belakang ya teman-teman. Itu sangat penting sekali karena kalau tidak memakai tameng itu airnya muncrat ke belakang dan kotoran bekas potongan granit itu. Lalu saya di sini menggunakan pembel dengan ukuran A37. Saya masih ingat sekali, ini pembel ini mudah dicari karena ini bisa biasanya pembel ini dipakai untuk mobil ya. Di situ saya kasih baut ya teman. Di situ saya kasih baut dan saya las ya di bagian as ujung. Fungsinya untuk membuka dan mengunci ya. Kebanyakan teman-teman saya yang berhasil bikin seperti ini, dia sudah presisi, tapi cara membuka dan memasang baut ini kesulitan sekali ya. Itu di bagian ujung saya kasih baut dan saya las ya di bagian puli. Membukanya sangat mudah ya teman-teman. Untuk bautnya sendiri saya memakai baut yang ukuran 24 ya, 24 atau 27 ya, itu malah ya, itu kok kuncinya 27 ya. Lalu kenapa itu banyak reng-rengnya ya teman-teman. Di sini as yang saya gunakan agak panjang ya, karena ini mesin ini serbaguna. Saya sering menggunakan juga untuk pinggul, lalu untuk step nosing ya. Tinggal kalau kurang naik ya dinaikkan, kurang turun diturunkan gitu ya. Saya biasa membuat step nosing alur 3 ya teman-teman, gitu. Step nosing itu bahasa apa ya, gini aja ya, kita bahasa yang bahasa mudah ya.
Step nosing itu untuk lantai anak tangga ya teman-teman, garis anak tangga digaris supaya tidak licin ya keramiknya gitu. Cukup gitu aja, dimasuki ring 1, diganjel lagi, masuki lagi, diganjel lagi sampai 3 ya. Saya sih sudah bikin juga yang as yang untuk alur 4 ya, cuman belum terpasang karena untuk saat ini pekerjaan masih menumpuk ya teman-teman. Ini juga mesin ini sudah 5 tahun belum terawat, mestinya sudah harus dirawat ya, itu udah mulai berkarat ya teman-teman. Lalu pemasangan matanya cuman gitu aja ya, karena ini sudah akurat, sudah disetel ya sesuai alur. Itu kan di bagian lantainya itu ada lubangnya itu ya teman-teman, itu alur mata grinder nanti masuk sesuai alur yang ada di lantai mesin itu ya. Jadi kalau dia tidak press, artinya mata pisaunya nanti terkena dengan besi ya teman-teman, mengakibatkan diamondnya rusak. Bukan hanya diamondnya ya teman-teman, terkadang mesinnya terpaksa ya harus rusak. Yang paling rawan ini kalau dinamo motor ini platina, kalau enggak platina dia langsung terbakar ya, kalau terbakar harus ganti baru. Oke, segitu saja ya teman-teman, gitulah cara kerjanya, sangat lurus dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.